Aslis YouTube channel. Halo teman-teman Aslista semuanya, kembali lagi di konten aktif. Nah, kembali lagi dengan aku, hostnya Richard, sebagai tim video editor dari Axelis. Nah, hari ini aku mau bahas, sebenarnya ini masih berhubungan sih sama konten aktif kita yang pertama. Konten aktif kita yang pertama kan For You Copywriting. Nah, tujuannya dari For You Copywriting itu kan sebenarnya buat iklan ya. Nah, sekarang kita mau bahas yang sama nih, bahas mengenai dari dunia periklanan lah ya. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai product placement. Nah, nih, kalau misalkan kalian sering nonton Korean TV show, reality show-nya punya Korea, mereka biasanya oke, PPL datang. Nah, kalian tahu kan itu PPL itu kan biasanya berhubungan langsung dengan iklan kan. Ya maksudnya brand yang nge-support si reality show-nya pada saat itu gitu. Nah, PPL ini kepanjangannya tuh kan sebenarnya product placement ya. Kalau kita artiin secara harafiah, product placement ini berarti penempatan produk. Nah, cuman sebenarnya gimana sih cara kerjanya? Nah, si product placement ini tuh sebenarnya ada 3 cara buat masang atau menempatkan di sebuah misalkan film atau mungkin misalkan di TV. Ya sebenarnya si PPL ini tuh bisa ditaruh di mana aja. Kalau sekarang mungkin kalian bakal lebih kenalnya sosial media ya. Misalkan kayak YouTube, Instagram. Nah, kalau YouTube yang paling kelihatan itu biasanya punyanya podcast Deddy Corbuzier. Aku yakin sih dari kalian pasti banyak juga yang udah nonton kontennya dari podcast Deddy Corbuzier. Nah kan di podcast Close the Door-nya itu kan suka ada tuh ya brand apa gitu di sampingnya. Nah itu tuh kan itu udah termasuk PPL gitu maksudku. Nah contohnya kayak gitu simpelnya. Oke, kita coba bahas ya. Ada beberapa product placement, cara product placement gitu. Yang pertama kita ada screen placement. Terus yang kedua ada script placement. Dan yang ketiga ada plot placement. Nah sekarang kita coba breakdown satu-satu ya. Ini deh. Oke, yang pertama adalah screen placement. Oke, kalau misalkan sebenarnya kalau bahasa Inggris itu sebenarnya tinggal kita artiin aja sih ke bahasa Indonesia. Terus kita bisa cari tahu gitu, bisa kita artiin bahasa Indonya gitu. Nah kayak ini screen placement. Screen placement kan berarti penempatan di sebuah screen gitu ya, di sebuah layar. Ya kalau misalkan film gitu kan kita kan nonton kan di layar kan. Nah, itu udah termasuknya screen placement biasanya. Nah, kita lihat kalau screen placement ini tuh biasanya ditaruh di foreground atau background video. Foreground itu maksudnya depan ya. Ini misalkan kalau ini ada 3 nih, ini kan sebenarnya kalau video itu kan 3D ya, 3D. Beda. Oh, sebenarnya enggak ding. Kalau dipikir-pikir gambar itu juga bisa 3D. Nah, cuman kita bahas yang video aja ya. Bahas secara film. Kalau misalkan di film itu foreground itu ini. Mic ini tuh udah termasuk foreground. Nah, yang fokusnya itu aku sebagai objek di middle-nya ya, di middle. Terus background-nya itu ini. Misalkan layar PC atau laptop atau ya lampu itu udah termasuknya background. Oke. Nah, si screen placement ini biasanya ada di foreground atau di background. Jadi sebenarnya secara tidak langsung mereka misalkan ngelewatin gitu. Oke, kita sebut deh. Ini kita kasih contoh gambar dari film Terminator ya. Kalau nggak salah ini Terminator. Karena ini Arnold Schwarzenegger ya. Terminator. Oke. Nah, bisa kita lihat di backgroundnya foto ini kita bisa ngelihat Pepsi. Ya walaupun ini video kita ini belum pernah dapat sponsor ya. Semoga dapat sponsor ya ntar bisa kita pasang di mana. Kita nanti kasih space kosong deh buat sponsor ya. Boleh. Kalau ada sponsor boleh masuk guys. Oke. Nah ini yang pertama ya, dari film Terminator. Kita bisa lihat di background itu ada Pepsi ya. Nah ini aku yakin si Terminatornya sendiri gak akan interaksi sama si Pepsi-nya ini. Biasanya cuman lewat. Nah, ini tuh biasanya secara range harganya juga nggak terlalu gede. Cuman kalau film ya tetap sih kalau hitungan buat mahasiswa itu pasti gede banget gitu. Nah, itu yang pertama, script placement. Yang kedua ada script placement. Kalau kita ngomongin script ini kan biasanya berhubungan dengan dialog atau misalkan action dari pemain. Misalkan pemain dari filmnya. Ya, kalau di sini kita ambil contoh dari drama ya. Ntar, kalau aku lihat-lihat gambarnya ini dari
drama-drama terbaru ini ya. Oke, kita nggak usah sebut dramanya apa. Wih, padahal tadi nyebut Terminator, nggak apa-apa. Oke, yang pertama dari K-drama ini tuh mereka makan Kopiko. Oh, Kopiko udah pasti tahu dong ya, nggak usah disebut ya. Caca ya, caca. Dah ya. Nah, Kopiko ya, Kopiko. Kalau script placement ini berarti dia tuh nyebut brandnya apa. Mau ini dong, mau B dong gitu. Nah, itu udah termasuk script placement karena menurutku itu tuh di skripnya udah misalkan di kontraknya itu aku pengen nih produk aku disebutin di salah satu plot ceritamu. Oke. Nah, itu tuh biasanya muncul sekali 2 kali. Nah, nantinya ini udah termasuk product placement gitu. Gampangnya gitu karena ini script placement berarti disebutkan secara bendanya atau misalkan mungkin actionnya ngasih Kopiko-nya nanti ya mungkin di zoom gitu khusus buat product placementnya aja. Yang terakhir ini adalah plot placement ya. Plot placement ini biasanya secara plot dia itu utuh bakal muncul terus gitu. Ini kemungkinan kalau misalkan filmnya series, misalkan kalau series panjang mungkin kayak ini ya, Transformer itu kan panjang seriesnya tuh. Atau mungkin misalkan Marvel Universe itu kan plotnya panjang. Nah, kalau misalkan ada product placement yang naruh di plot, ya maksudnya cara tipenya plot placement gitu, itu pasti akan muncul terus secara bertahap. Mungkin di scene 1 muncul, scene 2 mungkin belum muncul, cuman scene 3 nanti muncul. Contoh gampangnya itu adalah mobil biasanya. Kalau di Transformer itu biasanya mobil Camaro-nya punya Bumblebee itu kan gila banget kan, semua orang jadi pengen beli mobil Camaro-nya gitu karena keren banget. Nah, sekarang kita ambil contoh dari filmnya, menurutku ini film dari James Bond ya, James Bond. Nah, product placement yang mana? Maksudnya plot placement sama sih. Plot placement atau product placement yang mana? Kita bisa lihat ya, gampang banget. Ya mobilnya, udah pasti gitu mobilnya. Kemungkinan jas itu kemungkinannya ada, cuman kecil banget. Kenapa kita nggak nyebutnya jasnya? Karena nggak ada brandnya. Kalau mobil kan udah kelihatan jelas banget. Ini mobilnya mobil apa gitu. Mungkin kalau kalian suka mobil udah pasti, mobilnya mobil ini gitu. Nah, ini adalah cara plot placement gitu. Nah, sebenarnya si product placement ini menarik sih karena pertama-tama tuh mereka munculnya di TV ya, TV atau mungkin di film-film besar gitu, dan itu makan uangnya kan banyak banget biasanya buat si produk itu selling gitu. Nah, cuman sekarang tuh dengan adanya YouTube, dengan adanya TikTok, dengan adanya Instagram gitu, mereka bisa ngeluarin budget yang lebih kecil tapi penontonnya lebih banyak. Biasa kalau lebih banyak sih mungkin enggak, cuman maksudnya yang lebih tertarik belinya itu lebih banyak. Kayak contohnya yang tadi aku bilang di awal itu punyanya podcast Close the Door gitu. Itu kan biasanya si product placementnya itu kan sebenarnya kecil ya, bagiannya mungkin dari sini kecil banget, cuman berapa persen gitu, cuman efeknya itu gede kan. Atau mungkin pas udah ngambil yang close up yang gede, itu kan di layar gede banget tuh. Ya udah, itu udah bener-bener enak banget gitu buat naruh placement produknya yang nge-sponsor gitu misalkan. Nah gitu simpelnya. Oke, itu sih untuk pembahasan produk placement kali ini. Oke, kalian boleh share juga produk placement apa sih yang biasanya kalian lihat, atau biasanya, karena produk placement ini menarik ya, kayak cari Easter egg. Biasanya kita tuh nggak sadar itu produk placement, tapi jadinya tuh di pikiran kita ketika beres nonton itu, pengen beli tapi apa ya? Kayaknya tadi pernah lihat di video A gitu. Nah, itu tuh keuntungan dari produk placement. Nah, ini biasanya produk placement ini juga harganya juga tinggi-tinggi gitu. Nah, coba share di komentar ya, share kalian pernah nemuin produk placement apa yang bener-bener kita bisa nggak sadar gitu ngelihat itu ternyata sebenarnya produk placement gitu. Oke. Video aktif kali ini segitu aja mengenai produk placement. Buat kalian yang request gitu pengen bahas apa lagi tentang, ya sebenarnya bebas sih di sini. Kita bisa bahas tentang bisnis, marketing, atau misalkan kayak tadi produk placement itu bebas ya. Kalian bisa request aja di bawah kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe dan like. Oke, segitu aja. Dadah, sampai ketemu di konten aktif selanjutnya. Bye.